sore Pak Agus. Sore, Doni. Gimana kabar keluarga? Ayah bundanya gimana? Kayaknya Bapak dengar ke keluarganya ada yang isolasi mandiri ya. Sekarang gimana? Sekarang sudah pemulihan Pak. Ya tinggal menunggu hasil ininya saja Pak. Kabar Bapak bagaimana? Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat juga ya Pak. Ya, alhamdulillah Bapak juga sehat ya. Mohon maaf nih Don, Bapak kan akrab sama bapaknya ayahnya Doni, cuman belum sempet nih ngobrol, apalagi nengokin ayahnya. Nggak apa-apa Pak, mohon doanya aja. Pak, saya sebenarnya mau cerita Pak. Boleh nggak Pak? Iya, kebetulan juga sengaja nih. Bapak juga sebenarnya pengen ngobrol sama kamu. Boleh minta waktunya agak lama? Iya Pak, boleh Pak. Iya, jadi kan Bapak ini lihat di pelajaran Bapak tadi sebenarnya Bapak perhatikan Doni kok selama pelajaran Doni ini cemberut aja, udah tuh nggak semangat. Kalau biasanya kan semangat banget tuh bantu-bantu temennya, terus ceria gitu lah. Emang ada apa nih? Boleh cerita sama Bapak? Iya Pak, itulah Pak. Makanya saya mau curhat sama Bapak. Makasih sebelumnya loh Pak, karena sudah mau bantu masalah saya Pak. Oh ya udah, mau curhat apa ini? Kira-kira dari hasil curhat kita ini, Doni pengennya gimana gitu loh? Saya ini mau dapat solusi Pak dari permasalahan saya Pak. Oh jadi yang bikin kamu cemberut tuh kamu ada masalah nih pastinya ya. Masalah apa kalau boleh Bapak tahu? Saya tuh merasa bingung dan nggak nyaman gitu Pak. Nah, nggak nyaman gimana dong? Coba cerita sama Bapak lebih lanjut. Perasaan kamu gimana selain nggak nyaman gitu? Saya tuh nggak nyaman di pelajaran komputer Pak. Saya merasa diperlakukan sepertinya tidak adil Pak di kelas. Jadi intinya kamu ngerasa nggak nyaman di pelajaran komputer ya? Pelajarannya Pak ini ya Pak siapa Pak Sintong ya? Iya Pak. Jadi saya itu kan Bapak itu kan di rumahnya buka les privat Pak. Nah, tapi saya itu kan karena sore harus membantu orang tua saya, jadi saya nggak bisa Pak ikut les privat. Nah, kemudian kalau pelajaran Bapak itu saya merasa saya disindir-sindir terus Pak karena tidak ikut les privat di rumahnya Pak. Gitu Pak. Oh gitu. Jadi intinya kamu ini merasa nggak nyaman disindir-sindir gitu ya waktu di kelas karena nggak ikut les privatnya Bapak itu. Terus nilai-nilai kamu gimana? Iya Pak, gitu Pak. Nah nilai-nilai saya ini sekarang ya turun Pak, turun dari yang sebelum-sebelumnya Pak. Oh jadi sebelumnya nilai komputer kamu bagus sama Pak Iya. Dari kawan-kawan kamu merasa nggak lebih jauh nggak lebih rendah dari mereka gitu ya maksudnya. Terus sekarang kamu merasa nilainya itu kecil, kayaknya ada pengaruh karena kamu nggak ikut les gitu. Iya, perasaan saya sih begitu Pak. Saya merasa kurang bersemangat sekarang, kurang percaya diri gitu, minder kalau disindir-sindir terus gitu sama Bapak itu di pelajarannya. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan nih, jadi permasalahannya Doni ini karena ngerasa minder ya, yang pertama karena nggak ikut lesnya, terus sering disindir-sindir, merasa disindir-sindir ya dari Bapak itu, sehingga nilai kamu, mungkin semangat kamu jadi menurun, terus nilai kamu, semangat belajarnya berkurang, nilai kamu jadinya menurun, gitu nggak? Iya Pak, betul Pak. Kalau sebelumnya mungkin saya bersemangat sekali belajar Pak, tapi semenjak saya disindir-sindir terus saya jadi bete dan agak kesal sama Bapak itu. Jadi mungkin saya menjadi kurang pede sekarang ini Pak ya. Oh iya, jadi nah sekarang kamu udah tahu nih kan ya penyebabnya kenapa nilai kamu turun, terus prestasi kamu turun. Ada lagi nggak hambatan-hambatan yang bikin kamu memahami pelajaran komputer itu, yang bikin nilai kamu jadi jelek itu? Sepertinya sih tidak ada Pak. Saya sih hanya merasa minder saja Pak karena tidak mengikuti les tersebut Pak. Oke,
Kira-kira nih beberapa hari ke depan apa nih yang akan Doni lakukan untuk mengatasi minder tersebut? Ada nggak? Nah itu dia Pak, saya bingung Pak. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Ya kan banyak tuh yang mau bisa dilakukan ya. Biasanya kan bingung itu karena saking banyaknya ya. Jadi dari sekian banyak itu kira-kira apa nih yang kamu prioritaskan pengen kamu lakukan supaya kamu tidak minder lagi, terus belajarnya semangat lagi sehingga nilai komputer kamu bagus lagi. Coba Bapak Mungkin saya akan menemui guru tersebut Pak, menjelaskan kenapa saya tidak ikut les. Begitu Pak. Nah benar itu. Jadi nanti kamu mesti berbicara dengan guru komputer kamu itu. Terus kira-kira selain itu ada lagi nggak yang mau kamu lakuin? Mungkin saya akan belajar lebih giat lagi Pak, mengulang pelajaran di rumah dan mencari sumber belajar yang beragam gitu Pak. Oh iya, bagus itu, keren. Nah itu baru murid yang teladan ya. Jadi menarik banget. Jadi kamu selain belajar dengan giat, terus mencari sumber-sumber lain. Kan ini kan pelajaran komputer ya, berarti kan banyak kan sumber-sumber dari internet, dari mana-mana itu kan blog-blog dan segala macam. Ya nggak? Iya Pak, biasanya saya suka browsing Pak. Nah, bagus itu. Berarti kamu sekarang sedang melakukan literasi. Oh itu Pak ya? Jadi literasi itu kan jadi kamu membaca, ada yang literasi dari buku, ada yang dari internet, namanya literasi digital gitu. Oh, udah bagus itu. Oh gitu Pak ya? Nah terus apakah dengan cara itu kamu yakin akan meningkat prestasi kamu? Iya Pak, saya yakin Pak. Dengan banyak membaca, saya yakin pengetahuan saya akan bertambah dan nilai saya juga akan baik Pak. Terus dengan perasaan kamu tadi gimana dengan Pak guru komputer tadi? Bakalan merasa minder lagi nggak? Merasa tersindir lagi atau enggak gitu? Iya, saya mungkin akan menemui Bapak itu Pak untuk mengatakan alasan saya kenapa tidak bisa ikut les Pak. Ya betul itu. Jadi coba biar kita simpulkan nih dari diskusi kita ini apa-apa nih yang mau kamu lakukan ke depannya, rencana kamu nih. Iya Pak. Ngapain? Pertama saya akan menemui guru tersebut dan menjelaskan alasan saya kenapa tidak ikut les dengan baik-baik Pak. Kedua, saya akan lebih giat lagi belajar, mengulang pelajaran yang sudah dapat di rumah Pak, sehingga tidak mudah lupa lah dengan pelajaran itu Pak. Itu Pak. Bagus sekali ya, Bapak sangat suka dengan dengan apa yang ingin kamu capai hari ini. Terus apa nih komitmen kamu yang akan kamu jalankan untuk menjalankan rencana ini? Mungkin besok saya akan menemui Bapak itu Pak untuk mengatakan alasan saya tadi tidak ikut les Pak. Oh iya, bagus itu. Jadi jangan ditunda-tunda sampai lama ya nanti, karena perasaan kamu bakalan merasa tersindir itu kan, itu perasaan dari kamu. Jadi kamu memang betul yang kamu katakan. Jadi kamu harus menemui guru tersebut. Terus kira-kira kamu butuh bantuan siapa nih? Kalau misalnya mau menemui Pak Guru komputer tersebut. Mungkin saya akan minta bantuan Pak Selamat Pak, kan Bapak itu kan sahabatnya Bapak ini, jadi mungkin kalau lewat dia mungkin kan bisa lebih enak ngomongnya gitu Pak. Mungkin saya minta ditemani Bapak itu nanti. Iya, nah bagus sekali. Jadi dari diskusi kita ini udah gimana perasaannya? Lega toh? Jadi iya Pak, lega Pak. Kamu sudah menemukan solusinya. Jadi sekarang insya Allah lebih long lah ya, Doni ya. Iya Pak, makasih Pak ya. Sama-sama. Ya, Bu Fitria, mungkin itu coaching kami berdua. Oke, baik Pak Agus. Di sini saya selaku pengamat ya Pak Agus. Keren sekali tadi proses coachingnya ya. Jadi antara Pak Guru dengan muridnya, tetapi proses coaching itu berasa seperti mengalir seperti itu ya Pak Agus ya. Oke, baik. Dari tadi yang sudah saya amati, tujuan dari proses coaching itu sudah
nampak ya Pak Agus atau sebagai coach mampu memberikan pertanyaan kepada coachi untuk mengarahkan tujuan dari apa yang akan dicapai pada proses diskusi atau ngobrol itu tadi. Kemudian identifikasi juga Pak Agus tadi sebagai coach mampu mengajukan beberapa pertanyaan yang mampu menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh Doni dan juga mengutarakan pertanyaan yang mampu membuat Doni itu menemukan solusi tersendiri atas permasalahannya dengan baik. Kemudian pada rencana aksi juga tadi sudah sebagai coach Pak Agus juga sudah mampu untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuat Pak Doni ini menentukan langkah ke depan untuk menyelesaikan permasalahannya terhadap Pak Guru tadi, dan juga pada langkah tanggung jawab juga Pak Agus sudah mampu untuk membuat Pak Doni ini memiliki komitmen ke depan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga sudah ditanyakan pihak-pihak yang dapat membantu dalam proses menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke, keren Pak Agus dan Pak Doni, selamat. Cukup dari saya Ibu Fitria.